Sony Xperia 10 Mark II. Ini harganya sekarang udah sama dengan kakaknya si Xperia One dan Xperia 5. Apakah worth it untuk dibeli? Yuk langsung dan seperti biasa mari kita bahas dulu si harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli sekarang di harga 2,3 juta untuk Xperia 10 Mark II. Itu yang RAM 4GB dengan internal storage sebesar 64GB, itu single SIM dan udah support microSD expansion. Seperti biasa kalau kalian ingin beli HP ini dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper ini, gue udah taruh semua linknya di deskripsi. Dan yang untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 665 dan fabrikasi sebesar 11 nm, layar 6 inci Full HD OLED display, refresh rate-nya masih 60Hz, udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 6, ada NFC, headphone jack, dan juga punya baterai sebesar 3600 mAh baterai yang support fast charging sampai 18 watt. Next, mari kita bahas desain dan displaynya. Untuk build-nya sendiri, ini masih lumayan premium dengan glass back dan plastic frame. Desainnya sendiri ini gue cukup suka, ini kayak versi lebih stylishnya Xperia 5 Mark II. Dan untuk si warnanya ini ngingetin gue banget sama iPhone 11 ya, iPhone 11 series yang warna birunya ini ngingetin gue sama warna kayak pastel birunya ini, mirip banget. Dan ya untuk si pemakai sarung tangan sendiri, ini yang pastinya nyaman banget. Ini HP-nya walaupun 6 inci kelihatan besar, tapi gara-gara dia itu lebih tinggi daripada lebar, jadi pemakai sarung tangan masih sangat enak dan super usable. Dan juga ini tuh ada LED notifikasi, ini berwarna LED notifikasinya yang posisinya sebelah kanan earpiece. Dan untuk si NFC-nya sendiri, ini yang pastinya ada juga, dia tuh posisinya ada di belakang. Di sini bisa kita lihat di sebelah kamera daerah sini. Dan kalau misalnya kita coba scan pakai kartu GTO, dan yang bisa kita lihat kalau misalnya kita coba scan, dia itu kebaca. Memang gak seresponsif HP lainnya, harus di tempatnya tuh spesifik banget. Ini gak bekerja, kita coba lagi. Nah, sekarang bekerja. Kalau misalnya mau di rating, ini kira-kira ratingnya sekitar 7 dari 10 lah. Gak selalu bekerja, tapi dia lebih banyak kerjanya daripada enggaknya, which is very nice. Next, untuk si fingerprint sendiri, dia itu nyatu sama power button seperti HP Sony lainnya, dan ini kecepatannya walaupun gak secepat HP sekarang, tapi dia itu cukup reliable dan sangat akurat banget. Yang menurut gue itu lebih penting. Dan untuk si kualitas layarnya sendiri, ini gue bisa bilang sangat bagus banget untuk harganya. Ini layarnya sudah OLED, jadi gambar kelihatan super vibrant dengan kontras yang sangat bagus, detail yang mega sharp, dan juga viewing angle yang perfect. Ya, ini gue bisa bilang satu kelas sama HP lain di harga yang sama. HP second ya maksud gue, kayak Xperia One atau Xperia XZ3 atau P20 Pro, itu satu kelas pretty much. Cuma sayangnya memang ini tuh layar OLED-nya nggak punya full brightness yang terang banget. Jadi pemakaian di bawah sinar matahari ini agak kurang usable. Bisa kita lihat di B-roll di bawah matahari terik, layar kelihatan gelap dari layar OLED lainnya. Dan terakhir untuk si touch delay-nya, ini gue coba ngetik keyboard, nggak ada masalah sama sekali. Sangat responsif seperti HP lainnya yang pernah gue review dari Sony, super responsif. Dan juga dia itu untuk navigasi OS juga kerasa sangat responsif, nggak ada masalah. So ya, ini bagus banget untuk si layar sensitivitasnya. Next, untuk si audio quality, yang pertama kita bahas audio quality via headphone jack yang posisinya ada di atas. Ini menurut gue kualitasnya sudah sangat bagus banget. One of the best untuk harganya. Dan bisa bersaing dengan kakaknya lebih mahal kayak Xperia 5 atau Xperia One. Bukan lebih mahal, yang punya spek lebih bagus maksud gue. Tapi ya, overall punya suara vokal yang jernih dan punchy dengan bass yang super punchy, separasi instrumen dan soundstage yang bagus, dan juga punya full volume yang bisa cukup keras dengan volume step yang lebih banyak dari biasanya. Gue tes pakai headphone Cos Pota Pro di volume sekitar 85%, ini udah sangat keras untuk kuping gue. Oh ya, satu lagi juga ini gue lupa bilang, untuk sound signature ini lebih ke arah warm atau ke arah bassy. Dan untuk si kualitas mono front facing speakernya ini juga udah cukup bagus, tapi memang kalau misalnya mau dibanding dengan HP lain yang harganya lebih murah sekalipun, yang punya stereo speaker kayak Xperia XZ2, XZ2 Premium atau XZ3, ini masih lebih bagus di HP ketiga tersebut. Tapi overall di Xperia 10 Mark II masih cukup oke juga, masih punya vokal yang jernih, gak cempreng, dan overall sound ini lebih ke arah balance dengan instrumen yang crisp dan juga bass yang balance. Cuma ini memang full volumenya nggak bisa keras banget. Ini di full volume aja menurut gue masih kurang keras kalau misalnya kalian ngedengerin YouTube dengan kayak ada background noise kayak suara komputer nyala. Ini nggak sekeras HP biasanya. Tapi untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone bisa ngedengerin bedanya lebih detail. Check it out guys. Next.
Next, untuk si kamera quality-nya, kamera belakang dia itu punya megapiksel sebesar 12 megapiksel untuk main kameranya, kamera kedua 8 megapiksel f2.4 telefoto, dan kamera ketiganya ini 8 megapiksel f2.2 yang berperan sebagai ultra wide kamera. Untuk kamera depannya ini 8 megapiksel f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30. Dan untuk kualitas kameranya sendiri, ini ketiga kamera belakangnya gue bisa bilang salah satu selling point dari Xperia 10 Mark II. Overall, ketiga kamera, asal ada pencahayaan yang cukup bagus, dia bisa nangkep foto yang bagus banget di harganya, dengan dynamic range yang bagus, warna natural, detail yang super sharp, dan overall kontrasnya juga ini cukup bagus. Cuma, ini kontrasnya tuh di kamera ultra wide sedikit lebih gelap daripada kamera main sama kamera telefotonya. Tapi itu cuma nitpick kecil aja sih, overall ini kameranya udah solid banget. Dan untuk foto malam hari di Xperia 10 Mark II, ini udah ada night mode, tapi nggak tahu kenapa guys, ini walaupun udah ada night mode, ini kurang berguna sih night mode-nya. Bisa kita lihat tuh di B-roll-nya, gambarnya tuh kelihatan, walaupun memang dia kelihatan terang dan punya warna oke, tapi noise-nya tuh banyak banget bisa kita lihat. So ya menurut gue sih ini foto low light-nya mediocre, not that good. Tapi untuk si foto selfie-nya ini menurut gue cukup oke, tapi nothing special. Detail masih lumayan sharp dengan warna yang cukup natural. Dan exposure juga ini cukup oke. Nah terus untuk si video recordingnya, kamera belakang ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 30fps dan 1080p 60fps. Ini tuh dia di settingnya dia udah bisa pakai stabilisasi di 4K sekalipun, tapi ya gue kurang percaya. Jadi ini dia sampelnya pakai resolusi 4K 30fps, kalian bisa lihat apakah ada stabilisasi atau enggak. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps. Di viewfindernya kelihatan nge-lag, tapi nggak tahu hasilnya gimana. Kalian bisa lihat ini hasilnya nge-lag atau enggak. Kalau di viewfinder kayak rada stutter. Tapi ya kalian tadi bisa tes stabilisasi, kita coba fokus. Lumayan oke, nggak cepat tapi cukup bagus. Dynamic range, overall shot. Kalian juga bisa lihat gimana kualitas mikrofonnya ya. So ya, bagus atau enggak guys? Komen di bawah. Moving on ke si gaming performance-nya, dia tuh pakai chipset Snapdragon 665 yang punya fabrikasi sebesar 11 nanometer. Nah terus untuk si gaming performance-nya ini gue coba tes di B-roll main game yang berat banget, yang pastinya game kesukaan gue, Genshin Impact. Dan bisa kita lihat ini gameplaynya sangat unplayable banget. Banyak stutter dan juga ini lag-nya tuh all over the place. Bahkan ini bisa kita lihat guys, di B-roll tuh pas gue pakai Shenhe terus gue coba nge-hold E-skill-nya, E-skill hold, ini malah nge-freeze si gamenya. So ya, yang pastinya ini chipsetnya nggak kuat buat main game seperti Genshin Impact. Dan by the way, gue tuh main di settingan low semua, rata kiri. Tapi untungnya tuh main game rhythm kayak Arcaya, di Xperia 10 Mark II ini masih sangat smooth dengan zero touch delay. Overall mantep banget, sama seperti HP Sony lainnya yang pernah gue review. Next, mari kita bahas si UI experience-nya. Untuk si UI-nya ini karena HP-nya itu cukup baru, ini kan rilis satu bareng sama Xperia 5 Mark II yang pakai Snapdragon 865 sekitar 1-2 tahun yang lalu. Jadi memang ini dia software-nya masih lumayan baru, walaupun belum dapat Android 12, tapi dia sudah bisa kita lihat Android 11. Dan dia itu udah ada software update. Kalau misalnya kita ke sistem dan ke software update, dia udah dikasih software update untuk latest security patch. So ya ini masih di-update banget, masih di support sama Sony, very nice. Dan yang untuk pemakaian day-to-day usage-nya sendiri ini masih lumayan oke, tapi udah bukan HP mid-range lagi. Di zaman sekarang ini lebih kerasa kayak di antara low end sama mid end lah HP-nya. Ya untuk multitasking ini masih cukup smooth, dan juga launching aplikasi dan navigasi aplikasi juga masih lumayan smooth. Cuma ini kalau misalnya buka app yang rada berat kayak Tokopedia, ini awal-awal bisa kita lihat tuh di B-roll bakal stutter dulu, baru dia smooth. So ya, itu sedikit nitpickingnya. Dan untuk si DRM infonya sendiri, kalau misalnya kita ke DRM info, ini karena HP premium juga dari Sony, jadi dia itu sudah di Wi-Fi L1. So kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi. Last but not least, battery life-nya, dia tuh punya baterai yang untuk size-nya lumayan besar di 3600 mAh baterai. Yang pastinya lebih besar daripada Galaxy Z Flip ya. Dan dia bisa fast charging sampai 18 watt. Nah terus untuk si ketahanan baterainya sendiri, ini Xperia 10 bisa tahan full 1 hari. Dan dia itu pemakaiannya tuh enteng banget, hanya sosial media dan video aja, nonton video. Untuk SOT-nya sendiri ini gue bisa dapat sekitar 6 jam 9 menit dengan sisa baterai 20%. So ya, masih cukup impresif untuk baterai sekapasitas semini ini, dan juga HP second dapat screen on time 6 jam masih cukup oke.
Dan untuk si charging speednya sendiri gue ngecas pakai charger fast charger 18 watt, gue ngecas dari 15% sampai 100% itu hanya butuh waktu sekitar 1 jam 22 menit aja. So ya, ini charging speednya juga lumayan cepet ya guys, very nice. So ya, mungkin cuma segitu aja videonya, dan untuk si konklusinya sendiri, menurut gue Xperia 10 Mark II bisa jadi alternatif pilihan lain selain HP lain kayak P20 Pro, V35 e-SAI, iPhone 7, iPhone 8, atau kakaknya sekalipun kayak Xperia One atau Xperia 5. Walau memang Xperia 10 Mark II tuh nggak punya spek yang sebagus Xperia One atau Xperia 5, tapi menurut gue Xperia 10 Mark II punya software support yang lebih baik dibanding P20 Pro, V35 e-SAI, atau iPhone 7, dan juga dia punya desain yang menurut gue lebih menarik daripada Xperia One atau Xperia 5. Tapi ya, tetap sih kalau misal kalian punya 2 juta, gue tetap masih lebih rekomen kalian mending ke Xperia 1, atau kalau misal mau compact ke Xperia 5 aja daripada ke Xperia 10 Mark II. Tapi kalau misal kalian suka desain Xperia 10 Mark II dan kalian bukan gamer banget, menurut gue sih beli HP ini nggak bakal masalah ya. Masih cukup oke nih HP-nya, masih sangat usable dan enjoyable to use. Asalkan kalian gak gaming. So ya, seperti biasa kalau misal kalian mau beli HP-nya, gue bakal taruh link di deskripsi, dan juga kalau misal kalian ingin wallpaper Vinana yang lagi horny ini, gue juga udah taruh link di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma sekian reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan video kelewat. Jangan lupa dan subs. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.